adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat bersama keluarga ya di rumah masing-masing. Adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita secara online. Kak Jenti undang adik-adik yang ada di rumah untuk duduk dengan baik, dengan tenang. Kita mau saat teduh sejenak. Adik-adik yang di rumah tundukkan kepalanya, ditutup matanya, dan kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sambil tetap dalam sikap doa, kita mau menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang terus kami rasakan dari hari ke hari. Terima kasih boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu kami secara online. Saat ini kami siap untuk beribadah secara online, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang boleh ajar-ajari kami, agar kami yang masih kecil ini boleh mengerti tentang firman Tuhan dengan baik dan benar. Kami pun juga boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa kalau ada saat ini orang-orang terkasih kami yang sedang sakit, atau bahkan teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan yang boleh berikan kesembuhan, agar teman-teman kami, orang-orang terkasih kami, boleh kembali sembuh dan sehat. Tuhan, ampuni jika ada perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar saat ini kami boleh layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Janti mau undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri, supaya kita bisa lebih semangat lagi. Nah, sambil bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Segala Puji Syukur. Adik-adik yang di rumah boleh sambil bertepuk tangan ya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya.
Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ipana Manurung. Nah, sekarang adik-adik di rumah masing-masing duduk dalam sikap yang baik. Kita mau menyambut firman Tuhan sambil menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memampukan kami agar kami boleh dapat fokus selama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca bareng-bareng ya. Kitab 2 Raja-Raja ada di Perjanjian Lama. Udah ketemu? Oke, kita baca bareng-bareng. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, kakak ada satu video nih yang mau kakak tunjukin ke adik-adik. Ini video tentang Naaman. Videonya ini akan membantu adik-adik untuk bisa tahu gimana sih ceritanya Naaman ini dari sakit sampai dia disembuhkan. Kita tonton dulu ya videonya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel."
Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, kan adik-adik udah nonton nih videonya, berarti udah gampang ya ngebayangin cerita firman Tuhan kita hari ini, cerita tentang Naaman. Oke, kakak mau nanya dulu. Dari cerita firman Tuhan kita hari ini, berarti ada 2 tokoh penting. Siapa itu? Naaman dan perempuan kecil yang menjadi pelayan dari istri Naaman. Nah, dari firman Tuhan kita hari ini, kita itu mau belajar dari sifat-sifat baik mereka yang bisa kita tiru. Yang pertama, dari Naaman. Sifat yang bisa kita contoh dari Naaman itu adalah sifatnya yang tidak membeda-bedakan orang lain. Kan kita udah tahu nih kan dari ceritanya di Alkitab kalau Naaman itu adalah seorang panglima Aram. Nah, itu artinya si Naaman ini itu dia punya kedudukan yang lebih tinggi daripada masyarakat biasa, daripada pelayan di rumahnya, ya kan? Nah, dan dia ini sekarang sedang sakit nih. Tapi kalau misalkan dia sedang sakit pun, kalau dia memiliki sifat yang sombong, yang melihat-lihat, yang membeda-bedakan orang lain, pastinya dia nggak mau mendengarkan saran dari pelayan yang ada di rumahnya ini. Tapi karena dia ini orang yang baik, yang tidak membeda-bedakan orang, dan dia sedang sakit, jadi memerlukan pertolongan, maka dia tetap mendengarkan saran dari perempuan kecil yang menjadi pelayannya. Jadi kita juga nggak boleh membeda-bedakan teman-teman ya. Kita harus bisa berteman dengan semuanya. Jangan beda-bedain, misalkan karena dia kelihatannya lebih
kotor dari kita, terus kalian jadi nggak mau berteman. Jangan seperti itu, tetap aja berteman. Kita harus tetap berteman dengan semua orang. Yang kedua adalah pelayan kecil yang bekerja di rumah Naaman ini. Sifat yang bisa kita contoh dari perempuan kecil ini adalah sifatnya yang tetap peduli. Coba deh, kan kita tahu nih di ayat 2 dibilang kalau dia ini sebenarnya seorang tawanan. Seorang tawanan itu berarti dia tuh diambil paksa dari keluarganya, terus dibawa ke tempat yang dia nggak tahu. Nah, sebenarnya kan bisa aja sih perempuan kecil ini dia itu kesel kan, terus dia tahu nih sebenarnya ada nabi di negerinya yang bisa menyembuhkan, tapi karena dia kesel dia nggak mau ngasih tahu. Dia mikirnya, ya udah biarin aja sakit, orang dia aja ngebawa paksa aku, ngejadiin aku pelayan. Bisa aja seperti itu kan. Tapi perempuan kecil ini dia itu nggak seperti itu adik-adik. Dia ini tetap peduli kepada tuannya, kepada suami dari tuannya. Jadi dia tetap memberitahu kalau Tuan, di negeriku ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Dia tetap memberitahukan hal itu kepada Naaman supaya Naaman ini tuannya bisa menjadi sembuh. Nah, sifat kedua yang bisa kita contoh adalah sebenarnya adik-adik dengan perempuan kecil atau pelayan ini memberitahukan kalau misalkan ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman, dia itu sama aja udah mengenalkan Tuhan kepada orang di sekitarnya, kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Iya dong, karena kan sebelumnya Naaman ini sebenarnya dia nggak tahu Tuhan itu siapa. Dia nggak mengenal Tuhannya orang Israel pada saat itu. Tapi karena pelayan ini ngasih tahu kalau misalkan ada yang bisa menyembuhkan dia, yaitu Nabi Elisa. Kan Nabi Elisa itu utusan Tuhan kan. Berarti si pelayan kecil ini secara tidak langsung ngasih tahu kalau Tuhanku itu bisa loh menyembuhkan penyakitmu. Coba datengin orang yang diutusnya, yaitu Nabi Elisa. Seperti itu adik-adik. Berarti adik-adik juga harus bisa menjadi seperti pelayan kecil ini yang bisa mengenalkan Tuhan untuk orang-orang di sekitarnya. Caranya nggak harus seperti pelayan kecil ini yang kayak kalau ada orang sakit baru adik-adik bilang. Nggak harus seperti itu. Caranya adalah dengan adik-adik berbuat baik, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau misalkan adik-adik rajin belajar, kan kalau misalkan adik-adik rajin belajar, adik-adik menjadi pintar. Terus kalau pintar, adik-adik bisa menolong teman-teman yang belum bisa. Misalkan adik-adik jago matematika, terus temannya ada yang belum tahu, terus adik-adik ajarin, adik-adik bantu untuk supaya ngerti. Nah, itu kan tandanya adik-adik sudah menolong teman-temannya. Kalau misalkan dan teman-temannya itu yang melihat adik-adik pasti kayak, ih, baik ya, terus adik-adik dipuji, terus mereka berpikir, wah ternyata orang Kristen itu baik-baik ya, ternyata orang yang mengenal Tuhan itu baik-baik ya. Nah, kan kalau udah kayak gitu berarti nama Tuhan jadi dipermuliakan oleh orang-orang di sekitar adik-adik juga, dan itu artinya adik-adik sudah menjadi berkat. Oke, berarti kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini, yang pertama, kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Kita harus bisa berteman dengan siapa saja, tidak melihat pendidikan ataupun keadaan keluarga teman kita, orang-orang ini. Jadi kita harus bisa berteman dengan siapa saja. Yang kedua, kita harus bisa peduli terhadap sesama kita, walaupun yang kita pedulikan itu mungkin pernah menyakiti hati kita, tapi kita harus bisa tetap peduli dan menolong kalau kita bisa menolongnya. Dan yang ketiga, kita harus bisa mengenalkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Caranya adalah dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Banyak, misalkan
rajin belajar, terus ntar jadi pintar, terus bisa menolong orang-orang di sekitarnya, terus menolong teman yang kesusahan, misalkan lagi jatuh ditolongin, seperti itu ya, mudah memaafkan, terus mengasihi, dan banyak hal-hal perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan yang bisa adik-adik lakukan. Oke, firman Tuhan kita udah selesai. Sebelum kita masuk ke aktivitas, kita mau menutup dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau bisa mencontoh sifat baik dari Naaman dan juga perempuan kecil yang bekerja sebagai pelayan ya Tuhan. Mampukan kami agar kami boleh dapat hidup menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh dapat tidak memilih-milih teman, untuk kami boleh dapat tetap peduli terhadap sesama kami walaupun kami pernah tersakiti olehnya. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa mengenalkan Tuhan untuk lingkungan sekitar kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Tuhan yang tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas. Aktivitas dari kakak, kakak ngasih 5 pertanyaan ke adik-adik. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama Panglima Aram yang terkena sakit kusta? Pertanyaan yang kedua, dari manakah asal Naaman? Yang ketiga, siapakah yang menyuruh Naaman untuk menemui nabi yang dapat menyembuhkan sakitnya? Dan dari manakah asal orang yang menyuruh Naaman tersebut? Yang keempat, siapakah nama nabi yang menyembuhkan Naaman? Dan yang terakhir atau yang kelima, apa yang diperintahkan Nabi Elisa supaya Naaman dapat sembuh? Oke, jadi pertanyaannya ada 5 ya. Adik-adik boleh nulis jawabannya di kertas. Mau nulis ulang pertanyaannya juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa dikasih nama di atas atau bawah jawaban. Nanti minta tolong ke papa mamanya untuk ngirim ke grup kelas kita. Oke, firman Tuhan kita udah benar-benar selesai. Adik-adik jangan lupa ngerjain aktivitasnya ya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ivana Manurung. Kiranya setiap kita mendengarkan firman Tuhan diberkati dan boleh memahami firman Tuhan dengan benar. Dan kita juga boleh belajar untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita dari rumah kita masing-masing dengan cara mentransfernya ke rekening gereja HKBP Stoyo. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu lagu pujian, Bawalah Persembahan.
ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tadi kita sudah sama-sama mengangkat lagu-lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan, juga kita sudah memberikan persembahan. Semoga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kak Janti undang adik-adik di rumah dalam sikap doa. Kita mau menutupnya dalam doa. Dan nanti setelah Kak Janti pimpin doa, kita sama-sama mau mengucapkan doa Bapa kami. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang boleh menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga selesai. Biarlah kami ketika mendengarkan firman Tuhan tadi, boleh kami ingat-ingat terus, dan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh belajar melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami agar selalu dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan boleh segera memulihkan pandemi ini. Kami berdoa kalau ada orang-orang terkasih kami yang sedang sakit, Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh sembuhkan agar penyakitnya hilang. Tuhan, jagai kami terus, anak-anak-Mu bersama keluarga kami. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami, dan biarlah dalam hidup kami sehari-hari kami terus menggambarkan anak-anak terang melalui perbuatan kami yang baik. Ampuni jikalau ada perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami belajar untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kak Janti ucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik beserta keluarga. Selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dah.